Tuh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, berarti kita mulai bahas ya, Kak Iwan ya. Kita Iya. mulai ada pembahasan tentang strategi gimana sih supaya kalian lulus UTBK. Bukan lulus UTBK, Oke. lulus SBMPTN. SBMPTN. Iya, Walaupun betul. UTBK-nya gede, kalau nggak Kalau nggak lulus ya percuma. Oke, kita mulai screen sharing-nya nih Kak Iwan. Nah, ini dia. Bentar ya. Oke, udah Nah, kelihatan teman-teman? terlihat teman-teman? Terlihat? Yuk. Di chat. Terlihat, Kak. Oke. Oke, siap. Aman ya. Nah, berarti kita mulai nih. Strategi Jitu lulus SBMPTN 2022. Jadi ini yang part satunya ya. Ini part 1. Wah, berarti Ini nanti ada part berikutnya dong, Kak Irwan. wah, ada beberapa Kak Iwan. Dan ini gratis buat kalian. Ini isinya berat nih. Ini isinya daging semua lah ibaratnya. Ini ilmu buat kalian karena nggak semua juga mau nge-share yang kayak gini ya. Dan ini di-share semua ke kalian. Kalian bisa nanti ya perhatiin lah gitu. Nanti kalau kalian mau butuh penjelasan lagi, nggak apa-apa. Nanti kakak coba taruh juga di aplikasi gitu. Jadi kalau kalian yang lupa strateginya gimana, buat yang udah punya aplikasi, nanti kakak taruh di video di pembelajaran di aplikasi. Jadi ini pendahuluannya gini. Coba buka pikiran kita nih. Kalian tuh harus belajar lebih dewasa untuk nentuin nasib kalian. Seenggaknya untuk UTBK kali ini aja, kalian harus lebih dewasa lah. Pokoknya jangan kekanak-kanakan lah. Kak, dewasa tuh maksudnya gimana? Ya kalian tanggung jawab. Kalian tanggung jawab sama waktu. Sekarang tuh udah Februari loh. Maret, April, Mei, 3 bulan. 3 bulan itu, lagi. aduh. Iya, Waktu betul yang banget Kak bentar Iwan. banget. 3 bulan itu waktu yang sangat sebentar banget. Gak kerasa kan, kemarin kakak bilang masih 4 bulan. Kemarin ada yang menghitung H-97 Kak Iwan. Gitu, jadi tolonglah kalian coba untuk jadi dewasa. Dewasa itu maksudnya ya kalian tanggung jawab dalam masalah waktu, juga tanggung jawab dalam masalah belajar. Itu tugas kalian tuh di sana. Seenggaknya untuk UTBK kali ini aja, karena kalian nyesel kalau kalian nggak masuk universitas yang kalian pengenin. Karena itu bakal ngaruh nanti ke kerjaan kalian gimana, kalian cari kerja gimana, terus komunitas lulusannya gimana. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi itu yang harus kalian perhatiin. Coba lebih dewasa lah. Itu poin pertamanya itu. Coba kalian lebih dewasa. Nah, di slide selanjutnya, bisa di next Kak Iwan. Oke. Bentar. Kok nggak gerak ya? Nah, jadi di agenda hari ini kita bakal bahas 4 nih. Jumlah prodi SBMPTN, 2 materi UTBK, 3 kondisi UTBK tahun 2021, dan 4 gimana strateginya. Jadi kalian harus tahu dulu jumlah prodi SBMPTN. Sebenarnya ini udah pernah kakak bahas, cuman kakak nggak akan bahas lebih dalam di sini. Bisa di next Kak Iwan, jumlah itu. Iya. Nah, jumlah prodi di SBMPTN ini ada berapa? Data selengkapnya kalian bisa cek di ltmpt.ac.id. Itu kalian bisa cek sendiri deh. Di situ ada tingkat keketatan. Di situ ada berapa jumlah pendaftar, berapa jumlah yang diterima. Itu kalian bisa cek di sana, dan kalian harus cek banget www.ltmpt.ac.id. Kalau di bagian mana? Balik lagi, kalian udah dewasa ya. Kalian bisa cek semua info yang ada di sana. Jadi mau nggak mau, ya kalian harus lihat. Kalian pengen masuk kayak tadi Kak Nigel pengen masuk ke matematika Undip ya. Kalau nggak salah pengen masuk ke matematika Undip. Nah Kak Nigel bisa cek di situ. Matematika Undip itu berapa yang daftarnya, yang diterimanya berapa. Khusus jalur SBMPTN ya. Iya. Khusus jalur SBMPTN. Jangan jalur SNMPTN ya, jalur SBMPTN. Jadi rata-rata itu yang daftar tuh ribuan. 1.000 yang diterima 50-an. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi www.ltmpt.ac.id itu tuh wajib kalian tahu. Jadi kalian kalau cari info Dan apapun wajib cari di berkunjung sana. ya, Kak Irwan ya. Iya, betul banget Kak Iwan. Wajib diklik berkunjung, teman-teman ya. Jangan sampai mau ikutan UTBK tapi nggak pernah ngelihat ltmpt.ac.id. Iya. Biar kalian tuh nggak noise sama
Kak katanya gini ya, katanya gitu ya Kak kata UTBK nggak ada, Kak katanya gini. Nah kalian cek aja di LTMPT, karena kalau dari LTMPT-nya udah oke, itu pasti nggak mungkin hoax lah. Kira-kira kayak gitu. Jumlah prodi semua bisa kalian cek di sana. Dari mulai universitas dari ujung Aceh sampai ke ujung Papua itu semua semua ada di sana. Gitu. Jadi kalian yang harus cek di situ. Itu ya, itu poin kedua. ltmpt.ac.id. Berikutnya Kak Iwan. Oke. Nah, materi UTBK ini dia. Nah, itu tuh ada tulisan sadar dari sekarang, hey, sadar materi UTBK itu banyak, udah banyak soalnya hots lagi. Gitu. Nih, kalian tuh udah masuk dari dua inilah, tim ambis atau tim rebahan. Tapi persamaan dari ini semua sama-sama tutup mata. Tim ambis cuma ditutup pakai buku, tim rebahan tiduran. Jadi ya itu pilihan kalian lah. Kak Irwan sama Kak Iwan di sini udah semangat buat nyemangatin kalian. Ya tinggal pilihan kalian. Kalian mau semangat jadi tim ambis atau jadi tim rebahan. Tim rebahan itu belajarnya -1 jam. Jadi intinya dikembalikan ke teman-teman ya Kak Irfan ya. Iya, betul Kembalikan ke banget. teman-teman, kembalikan ke tanggung jawabnya teman-teman, mau pilih yang tim ambis atau tim rebahan. Dan masing-masing punya konsekuensi teman-teman ya. Iya, betul Dan banget. mesti tahu juga tim ambis berarti apa konsekuensinya gitu, apa yang nanti Iya, didapat. Tim rebahan betul apa yang banget. didapat dan apa nanti konsekuensinya. Nah, mesti paham nih teman-teman. Itu konsekuensi dari kedewasaan teman-teman ya. Iya, betul banget. Tim ambis itu nggak enak, jujur aja. Sekarang nggak enak. Tapi enaknya nanti ketika kalian lulus SBMPTN, nah itu kalian enak. Kalau tim rebahan, enak terus dari sekarang tuh kalian enak. Tapi ketika kalian nggak lulus, udah kacau. Itu pasti kalian bakal kacau. Jadi mending kakak bukain pikiran kalian dari sekarang. Gitu. Materi banyak banget. Nanti bakal ada di slide berikutnya. Nah, coba next Kak Iwan. Oke. Nah, nih coba kalian cek sendiri deh. Ada TPS, ada bahasa Inggris, ada tes kemampuan akademik. TPS itu kemampuannya yang diukur adalah kemampuan kognitif, yaitu ada apa aja? Penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pemahaman bacaan dan menulis. Tapi yang harus kalian sorot di sini adalah tuh paragraf terakhir tuh Kak Iwan yang di TPS. Ini ya, Pengetahuan hubungan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Gitu. Jadi jangan heran ya teman-teman ya kalau misalkan Kak, kok kuantitatifnya susah? Kok kuantitatifnya Iya, kayak matematika? Iya, ada karena memang di sini terlihat pengetahuan dan penguasaan matematika dasar, teman-teman. iya betul banget. Kalau penalaran umum itu yang sering kalian kerjain tuh, itu penalaran umum. Kemudian untuk yang pengetahuan dan pemahaman umum serta pemahaman bacaan dan menulis itu tipikal bahasa Indonesia deh. Itu tipikal bahasa Indonesia yang nggak akan mungkin kakak jelasin di sini karena bahasa Indonesia tuh nggak jauh dari paragraf utama, kalimat, mana yang benar, mana yang salah, nah, tipikalnya kayak gitu. Bahasa Inggris juga sama. Bahasa Inggris itu ya tipikal vocab yang harus kalian pelajarin. Banyak loh bahasa Inggris. Kemudian TKA, udah TKA sih nggak perlu dicek lagi ya. Untuk yang saintek berarti matematika, fisika, kimia, biologi. Untuk yang sosum, ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi. Empat itu yang harus kalian pelajarin. Jadi bayangin, kalian belajar TPS, belajar bahasa Inggris, belajar TKA, dan sekarang tinggal 3 bulan lagi. Gitu. Jadi, nah kenapa sih belajarnya TPS terus? Yang sekarang penalaran umum sama kuantitatif, karena memang itu yang harus kalian pelajari lebih dulu. Karena kalau pengetahuan dan pemahaman umum, rata-rata kalian udah bisa berpikir lebih cepat lah. Karena bentuknya bahasa Indonesia. Pemahaman bacaan dan menulis juga bahasa Indonesia bentuknya. Jadi kalian bisa belajar sendiri. Tapi penalaran umum, kalian kan juga bingung-bingung tuh. Ada bahasa Panda, ada kemarin nyari pola deret. Kan kalian kalau nggak diajarin kan kalian bakal bingung tuh. Makanya itu utama yang diajarin. Gitu. Nah nanti ke depannya kalian pasti dapat bahasa Inggris dan TKA. Tenang aja. Yang penting kalian coba dapetin poin sempurna aja tiap latihan penalaran umum dan kuantitatif. Oke, itu materinya ya. Nah pertanyaannya kalian udah yakin belum? Siap?
Gitu. Nanti pertanyaan kita bahas di akhir dulu ya. Kita next dulu Kak Iwan. Oke. Nah, nih kelompok ujiannya. Kelompok ujian sains dan teknologi, Saintek, waktunya 195 menit. Kelompok ujian sosum, waktunya 195 menit. Dan kelompok ujian Saintek dan campuran, waktunya lebih panjang. Jelas ya lebih panjang, waktunya 285 menit. Nanti kalian bakal tahu di slide selanjutnya, maksudnya apa sih Kak 195 menit? Nah, itu. Yang jelas kalian udah tahu lah materinya, bentuknya Saintek, Sosum, dan TPS. Saintek juga kalian udah tahu ya. Gitu. Oke, lanjut Kak Iwan. Ini masih pendahuluan ya buat kalian biar kalian tahu. Nih, jadwalnya biar kalian tahu tuh. Ada Jam sesi berapa, pagi. jam berapanya? Betul banget. Dan ada sesi siang. Jadi kalian tuh dapatnya pagi atau siang. Kalau kalian dapatnya pagi, berarti kalian masuk jam 6.45 WIB sampai beres-beres jam berapa Kak Iwan? 10.30. 10.30. Setengah 11. Dari jam 7 sampai setengah 11. Berarti 1, 7, 8, 9, 10, 3,5 jam. Kalian belajar 3,5 jam. Belajar ngerjain TPS, bahasa Inggris, dan TKA. Nah, sekarang kalian lihat, itu tuh di pojok kanan atas tuh. Nah, ini ya teman-teman ya. Tuh, di sini nih. Iya. Ini nih. 195 menit, artinya kalian cuma punya waktu 2 menit 43 detik per soal. Cuma Satu 2 menit, soal. 2,5 lah ya Kak Irfan ya. Iya, 2,5 2,5 menit. per soal teman-teman. Iya. Nah, sekarang kamu udah ngerasa jago belum? Bisa sesuai waktu nggak ngerjainnya? Gitu. Itu yang harus kalian pahamin dulu. Waktu kalian cuma 195 menit, dan itu rata-rata kalian udah tahu, satu soal tuh 2 menit 43 detik. Jadi, ya kalian kalau belajar atau ngerjain soal, ya hitung sendiri dulu aja waktunya. 2 menit 43 detik. Satu soal. Tuh, pemahaman lagi tuh buat kalian. Mau screenshot boleh, tapi saran kakak sih nanti lihat aja di aplikasi ya. Itu kayaknya penjelasannya lebih detail lagi nanti kalau di aplikasi. Oke, kalian udah tahu ya satu soal 2 menit 43 detik. Lanjut berikutnya, itu mau soal gampang, mau soal susah sama ya, 2 menit 43 Betul. detik. Itu merata ya Kak Irfan ya? Iya, merata banget. Gitu. Oke, kita lanjut Kak Iwan. Nah, kalian udah dapat semuanya tadi kan, dari mulai apa tadi kan, satu, kalian poinnya harus dewasa, kalian harus tanggung jawab. Yang kedua, kalian udah tahu apa namanya materinya banyak banget, TPS, dan kuantitatifnya itu adalah matematika dasar. Mau kalian pilih sosum, mau kalian pilih saintek, kalian ketemu matematika dasar. Gitu, kalian udah tahu materinya, dan kalian udah tahu satu soal itu kalian cuma dapat 2 menit 43 detik untuk satu soal. Nah, sekarang Kak, gimana caranya aku bisa ngerjain itu semua? Nah, ini kita mulai di sini. Kalian udah siap ya? Ya, Gitu. siap teman-teman. Oke, kita next Kak Iwan. Satu, nih kakak harus jelasin dulu kondisi UTBK 2021. Jadi kalian harus tahu banget info ini. Nih, yang pertama, peminatnya itu ada 700 ribuan. Peminatnya 700 ribuan. Yang diterima cuma 180 ribuan. Gitu. Jadi yang diterima cuma 23,78%. Ini data tahun lalu. Kak, data tahun sekarang gimana? Gak akan beda jauh. 700-an, yang diterima 180 ribuan. Jadi persentase yang diterimanya 23,78%. Hampir sama Tuh. ya Kak Irfan ya, dari tahun 2020 juga sekitar segini, hampir sama. Betul Kak Iwan, sekitar 22-24% ya, sekitar di rentang-rentang itu. Nah, kalian mau masuk mana nih? Masuk yang cuma peminat-peminat doang, ikut-ikutan UTBK? Atau yang diterima ya Kak Irfan ya? Atau yang diterima, gitu. Karena ini nggak banyak dijelasin juga apa di sekolah kalian gitu, yang diterima peminatnya sekian, diterima sekian, itu kadang jarang dijelasin. Kak, yang diterima itu nilainya berapa sih Kak? Kok bisa diterima gitu sih? Emang kayak gimana nilainya? Nah, kita bahas nih. Kita next Kak Iwan. Nih, kalian kalau bisa perbesar sendiri aja di di HP kalian. Nih, ini nilai UTBK tahun 2021. Yang atas TPS, yang hijau itu Saintek, yang bawah itu Soshum.
Coba, kalian udah kakak kasih nih semua infonya. Kalian nggak perlu nyari, kakak kasih infonya di sini. Gitu. Pertama, lihat tuh penalaran umum. Maksimumnya deh, ada yang dapat sampai 896. Rata-ratanya, meannya tuh, bisa disorot Kak Iwan? Iya. 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 Nah, mennya itu 499. Oh betul. ya, Anggaplah 500 ya. 500 ya Kak Irfan ya. Iya, tapi itu kan rata-rata Kak Iwan ya. Iya. Jadi ada yang nilainya rendah, ada yang nilainya kecil, ada yang nilainya besar. Gitu, itu rata-rata. Yang harus kalian cari aman adalah dinilai kuartil ketiga. Nah, di sini teman-teman. Nah, itu dia. Jadi, kalian kalau mau tahu, Kak, yang diterima tuh nilainya berapa? Tuh yang kuartil 3 tuh. Kalian kalau lewat dari nilai itu, kemungkinan besar kalian cukup aman. Gitu. Tapi tergantung ya, ini kan nilai UTBK tahun lalu, nggak bisa jadi, oh tahun sekarang berarti kita harus dapat segitu, ya kalau lebih bagus. Ya Gitu. untuk amannya sih lebih tinggi ya Kak Irfan ya. Betul, bahkan 600 ya. Iya. Kalau bisa maksimum Gitu. malah ya. Kalau bisa maksimum. Gitu. Kemudian yang TKA Saintek tuh, kuartil 3-nya 540, 555. Nah, kuartil 3-nya ada di situ. Jadi Agus Trikuncoro bisa di mute dulu. Bentar ya, biar suaranya nggak masuk. Oke, udah ya. Nah, ini nilai-nilainya. Gitu. Jadi dari 572, 559 untuk yang TPS, masuk ke Saintek itu agak turun 540-an, masuk ke TKA Sosum lebih tinggi 560, 556. Nah, ini data statistik nilai UTBK tahun lalu. Ini nilainya ya, nilai semua nih. Dari 700 ribuan tadi, ini nilainya nih. Gitu. Populasinya tuh 732, 376. Ada di paling kanan gitu. Jadi paling aman kalian lewatin lah nilai-nilai di kuartil 3 itu. Gitu. Oke, itu kalian udah tahu nilai UTBK-nya. Nah, sekarang kita next nih Kak Iwan. Apa selanjutnya? Kalau kalian udah tahu nilai UTBK-nya. Nih, nilai rata Saintek. Kemarin ada UI. Kalau mau masuk UI, rata-ratanya ya. Ini bukan nilai tertinggi. Rata-ratanya. Rata-rata teman-teman ya. Rata-rata yang masuk UI nilainya 693. Di sini ada yang mau masuk UI, ya harus gede nilainya. Ya, harus siap-siap. 693. Mesti dapat nilai gede ya, 700 lah kemana-mana. Iya. Karena ini kan rata-rata ya Kak Iwan ya, pasti ada yang lebih besar ya gitu. Nah kalian amannya ya carilah nilai segini. Kalau kalian udah dapat universitasnya ya, kalau kalian udah dapat universitasnya, ya itu tuh dari nomor 1 UI sampai nomor 10 itu IPB, jadi top 10-nya. Dari 621 sampai 693 tuh. Kalian ya tinggal cek aja berapa nilai yang harus kalian dapetin. Ini Saintek. Kita lihat Sosum. Kemarin Kak siapa ya yang mau masuk psikologi itu? Kak Zul atau Kak siapa ya? Kak Iwan ya. Iya, lupa lagi ya yang kemarin ya. Itu mau masuk mau masuk Vkom kalau nggak salah ya. Ada nggak ya di sini ya? Ikutan nggak ya? Mau masuk Vkom Unpad kalau nggak salah. Unpad. Iya, nah itu Rata-rata. Sosum tapi Sosum. masuk. Ya, coba kita lihat yang Sosum Kak Iwan next ya. Nih, ini yang Sosum. Coba lihat tuh. Nomor 5, Universitas Pajajaran, 653. Kemarin, kalau nggak, mungkin ada di sini orangnya boleh, Kak, siapa ya kemarin? Kak Zul atau Kak Zulfikar atau siapa ya? Itu nilainya 650. Mau masuk Vkom Unpad. Tapi nggak masuk. Padahal nilainya gede loh. Dan ternyata rata-ratanya 653. Cuma kurang 3,48. Gitu. Jadi memang rata-ratanya cukup tinggi ya untuk yang Sosum. Sosum justru jauh lebih tinggi daripada yang Saintek. Jadi ya itu tinggal kalian tuh
Dari UI 694 sampai ke Unsud 628. Tuh, kalian udah dibukain lagi tuh nilai-nilainya harus dapat berapa gitu. Untuk yang kalian udah tahu mau masuk kampus mana. Kita next Kak Iwan. Jadi, seperti apa strategi yang dibutuhkan? Kalian udah tahu nilai-nilai untuk lulus SBMPTN itu berapa? Udah tahu kan? Nilainya berapa aja? Nah, itu tadi nilainya. Jadi, amannya di 690. Jadi ya, tinggal kalian aja gimana tuh. Setiap kali mini PO, setiap kali live class, kan dikasih nilainya, tuh, dikasih peringkatnya apakah udah nyampe atau belum. Gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi itu kan 20 soal, yang kakak kasih 10 soal. Tinggal kali 2 aja, kali 1,5 aja. Setiap kalian dapat nilai 500 kali 1,5-nya aja. Kira-kira kayak gitulah bayangannya. Nah, dengan nilai yang tadi kalian udah tahu, nilai-nilai UTBK 2021, kenapa bisa lulus, kenapa nggak bisa lulus. Nah, sekarang strategi apa nih Kak sebelum aku masuk di UTBK selanjutnya. Nah, strateginya seperti ini. Boleh di next Kak Iwan? Nah, mulai dari yang kecil. Kalian kan sering ngerjain mini TO ya? Coba aja, kalau kalian masih nggak percaya sama yang namanya latihan soal, kan Kak Iwan sama Kak Iwan sering ngasih kalian masukan ya, kalian tuh harus latihan soal, latihan soal, latihan soal. Kalau kalian masih nggak percaya, ya udah kalian coba aja langsung TO tuh. Tapi kalau TO kan banyak tuh, ada 80 soal, kenapa 80 soal? Karena 100 soal loh sekarang. Karena ada bahasa Inggris. Ada 100 soal karena kalian ada bahasa Inggris. Jadi kalian tuh ada 10. Ada berapa ya? 4 tambah 4 8 tambah 1 9 ya. 9 kali 20. Ada 180 soal, deh. Banyak sih. Ada 180 soal. 180 soal, waktunya 195 menit. Jadi satu soal 2 menit. Koma berapa lah tadi gitu ya, 2 menit 43 detik. Jadi itu pasti terlalu banyak buat kalian ya. Nah, kalian mulai aja mini TO dari yang sering kakak kasih tuh. Mini TO kan cuma 10 soal, 10 soal. Nah, kalian cek tuh di bagian yang paling kanan tuh. Kalau Kak Iwan bisa sorot dari mulai penalaran umum, Nah, iya betul banget, sampai ke biologi atau TKA gitu. Nah, kalian tulis nilai kalian berapa tuh tiap kali dapat mini TO. Nah, mini TO kita udah 2 kali ya. Mini TO yang pertama itu yang kemarin kuantitatif, yang kedua penalaran umum. Kalian tulis satu-satu nilainya di situ tuh. Kalian dapat penalaran umum, dicek penalaran umumnya berapa. Tulis nilainya. Kalian dapat kuantitatif berapa nilainya, tulis nilainya. Kan kalian kan mau yang gratis atau mau yang premium member tuh kalian dapat tuh fitur mini TO, nah, kalian tinggal tulis di situ. Nilainya berapa gitu. Nah, nanti kalian bakal kelihatan di akhir. Nah, Kak Irfan sama Kak Iwan sama tim guru yang lain juga nanti bakal ngasih kalian berikutnya pemahaman bacaan dan menulis, mini TO pengetahuan dan pemahaman umum, sampai mini TO tentang biologi. Atau kalau sosum berarti mini TO tentang geografi. Gitu. Jadi kalian pasti dapat semua kok. Itu kalian tinggal tulis aja di situ nilai-nilainya berapa. Nanti kalian dapat. Oh, nilai aku segini masuk atau enggak. Nah, itu gambarannya. Jadi sebelum kalian ngerjain soal yang Sebelum kalian ngerjain soal yang banyak, ya kerjain dulu aja mini TO 10 soal, 10 soal. Kalau 10 soal nilainya bagus, ya 20 soal yang full TO juga pasti bagus ya Kak Iwan ya? betul. Nilainya. Intinya ya dari yang kecil-kecil dulu ya, Kak Irfan ya. Iya, mulai dari yang kecil aja. Udah 10 soal itu kan nggak susah buat kalian. Apalagi 20 ya. 20 juga bisa bikin kalian pusing. 10 aja kadang kalian masih ngasal gitu ya. Apalagi 20. Iya 10 soal aja ada yang cuma nembak ya Kak Irfan ya. Iya, 10 soal aja ada yang nembak. Ini aja. Nah gitu, jadi janganlah. Jadi manfaatin banget mini TO yang udah Kak Irfan sama Kak Iwan kasih ke kalian. Gitu. Jadi kalian kalau lupa nilainya kan kalian bisa cek di aplikasi jurnal ya. Oh, aku nilainya sekian, kalian tulis tuh di situ. Gitu. Nah, sekarang masuk yang berikutnya Kak Iwan. Tahap nomor 2. Nah, setelah kalian dapat mini TO, kalian lengkapin tuh yang stage nomor 2. Yang poin nomor 2 itu bisa disorot Kak Iwan. Ya. Nah, ini dia. Poin nomor 2 ini kalian lengkapin semua nilai mini TO yang kalian dapat.
Kalian lengkapin semua tadi dari mulai TPS sampai TKA, kalian tulis semua nilainya. Yang ketiga, kalian hitung ratanya gitu. Kalian hitung tuh. Tapi kalau kalian nggak bisa ngitung ya udah kasih aja ke kakak nilainya. Kalau udah beres semua, kasih ke kakak. Jadi nanti kalian udah dapet nilai rata-rata kalian berapa, kalian lulus atau enggak. Gitu. Tapi nanti kalau udah full mini TO-nya beres ya, itu kalian bisa kasih. Jadi kemungkinan bakal dipercepat. Nah, minggu depan kita mulai lagi mini TO ya. Gitu. Yang keempat tuh, cari jurusan yang sesuai nilai kamu. Jadi kalian dapat nilai rata-rata misalkan tadi 690. Nah, kalian kan udah dapat universitasnya, tinggal cari jurusannya. Gitu. Udah cari jurusannya, tinggal nomor 5 tuh. Berapa banyak saingan kamu di jurusan tersebut. Ini lihatnya di mana? Lihatnya di LPMPT tadi. Udah nih, cuman 1 sampai 5 ini. 5 poin ini yang kalian harus harus paham gitu. Nah, Kak, kalau udah kayak gini gimana? Nih, coba lihat. Kakak kasih satu lagi ke kalian. Coba di next, Kak Iwan. Nih, action table-nya. Kalian lengkapin nilai mini TO kalian. Itu pertama kalian lengkapin itu. Lengkapin semua nilai mini TO kalian kalau udah dapat semua. Nah, yang kedua, baru kalian bisa ngitung rata-rata nilai TO-nya kalian, mini TO-nya. Oh, sekitar 570 misalkan, kayak yang di situ. Nah, nanti bagian yang ketiganya, itu kayak gini nih, di lpmpt.ac.id itu ada pilihannya tuh. Itu lihat, jenjangnya S1, daya tampungnya berapa Kak Iwan tuh? Misalkan pendidikan dokter, Cuma 54. 54, peminatnya 2.750 teman-teman. Bayangin ya, peminat ribuan yang keterima cuma 54. Iya, terus kalian masih mau rebahan gitu. Gitu. Jadi saran kakak buat kalian jangan terlalu nyantai-nyantai ya. Tapi ikutin pola yang kakak kasih. Mini TO kalian kerjain, hitung nilainya. Nanti kalau udah kita pilih jurusannya, kita pilih bareng-bareng aja, nggak apa-apa. Kalau kalian bingung ya kita pilih bareng-bareng aja. Cuman ini tahapannya. 1 nilai mini TO kalian udah dapat, rata-ratain nilai mini TO-nya. Terus yang ketiga kita sama-sama pilih jurusan dan keketatannya. Lalu apalagi Kak? Nah, ada sisa 3 step lagi. Ada 4 lagi kalau nggak salah. Coba Kak Iwan, next. Nah, ini dia. Kalau kalian udah nentuin nilainya berapa, tadi nilai kalian udah dapat mini TO-nya berapa, terus kalian juga udah nentuin jurusan kalian apa, berikutnya ya kalian latihan soal. Kenapa latihan soal? Ya biar kalian nilainya meningkat lah. Nilainya meningkat dari yang mini TO-nya cuma 570, kayak tadi misalkan, ya kalian meningkat, misalkan jadi 700. Nah, gimana Kak cara meningkat? Ya kalian latihan soal lah. Nggak mungkin kalian cuma rebahan. Iya, nggak mungkin kalian cuma rebahan, terus nilai kalian naik. Itu nggak mungkin. Apalagi ini ya, Kak Irfan ya. Jangan nyampe teman-teman itu ya udahlah nanti kan ada live class cuma ngeliatin doang ya, jangan ya. Iya, itu harus nyoba lah teman-teman. Iya, itu nggak cukup banget. Kalau kalian cuma ikutan live class itu nggak cukup banget. Kalian harus banyak latihan lagi. Apalagi kalian yang udah gratis cuma ikutan live class nggak latihan lagi. Nggak latihan ya. lagi. Ya kalian mau gimana lulusnya gitu. Kalau kalian masih beli buku atau beli aplikasi jurnal itu kan masih ada niatnya lah gitu untuk kalian belajar gitu. Tapi kalau yang udah nggak niat ya kalian gimana beli buku nggak, beli aplikasi nggak gitu. Jadi ya kalian mau belajar gimana. Dan latihan soal UTBK apalagi yang udah disediain di jurnal itu kalian cek tuh. Udah dikasih rumusnya tuh, trigonometri. Jadi kalian kalau yang udah punya aplikasinya, kalian coba cek yang matematika sama kimia deh. Itu kalian cek matematika sama kimia pelajarannya itu udah ada rumusnya. Udah ada kumpulan rumusnya. Jadi kalian nggak perlu lagi, aduh Kak ini gimana ya aku lupa rumusnya. Udah aja cek di situ itu udah ada rumusnya. Gitu. Jadi latihan soal lah yang banyak. Nah, kalau kalian udah latihan soal yang banyak, apalagi kalau kalian yang udah punya aplikasinya, kalian bisa cek deh serapih apa soal yang dikirim sama jurnal akademi di situ. Itu enak banget paket-paketan soal. Ada soal 1 sampai 20, ada soal 1 sampai 10, kalian tinggal pilih. Saya ngerjain dulu nomor 1, ngerjain dulu nomor 2. Nggak usah dihitung dulu waktunya, yang penting kalian bisa ngerjain dulu aja. Aduh Kak, aku masih nggak bisa nggak bisa ngerjain. Ya kalian kalau masih nggak bisa ngerjain, itu tinggal klik aja soalnya. Tinggal diklik soalnya, muncul video pembahasannya.
kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi? Latihan soalnya udah dibikin sedemikian rupa, jadi tinggal dari kaliannya gitu. Jadi yang kakak omongin di sini semua tuh udah kakak kasih semua ke kalian. Jadi kakak nggak cuma ngomong, kalian tuh harus latihan. Kak, mana soalnya? Itu udah ada. Kak, aku nggak ngerti mana pembahasannya. Itu udah ada. Jadi yang semua kalian butuhin udah kita kasih semua di sana. Betul. Jadi tinggal ke teman-teman nih, geraknya nih. Jangan sampai mager terus. Betul, betul. Udah tiga bulan lagi loh. Itu soalnya di UTBK keluar semua, Kak. Ya nggak semua keluar ya. Karena kalian jangan berharap, oh ini soalnya persis sama kayak. Bukan, tapi satu tipe iya. Soalnya setipe iya, tapi bukan sama persis angkanya, Betul. Betul. kata-katanya. Nggak mungkin, karena yang kemarin-kemarin tuh kalian soalnya itu kan by komputer ya. Jadi adanya di komputer, bukan di kertas gitu. Jadi nggak mungkin bocor soalnya. Tapi soalnya satu tipe gitu. Jadi kalian kalau belajar itu, semua soal-soal yang ada di sana, ya kalian pasti bisa tahu, oh gini loh tipe soal UTBK. Apalagi kalau kalian sering ikut live class nih, Kak Iwan tuh sering kasih soal asli UTBK. Betul. Gitu. Banyak Jadi soal-soal asli teman-teman ya. Jadi yang terpenting sih itu ya. Jadi kalau soalnya, kalau misalkan nanti ada yang bilang ini soalnya pasti keluar di UTBK, enggak ya, enggak akan ada yang persis sama keluar ya. iya, Cuma paling setipe teman-teman, paling setipe kayak nyari luas, sama-sama nyari luas, sama-sama nyari A dan B gitu ya. iya betul banget gitu. Jadi itu yang harus kalian pelajari. Ini strateginya semua ya. Latihan soal, terserah dari manapun. Terus yang kedua, full TO. Kalian ikutan TO. Ikutan yang full TO, tapi setelah ikutnya yang mini TO ya. Kalian ikutan full yang TO. Kalian bebas mau ikut dari manapun. Gitu. Tapi jurnal juga udah pernah ngasih tuh. Gitu. Tapi jurnal kasih kan mini TO dulu ya. Nanti ada gampang waktunya kalian buat full TO. Ketika mini TO-nya udah full semua, kalian dapat, baru kita masuk ke full TO. Full TO mau tiap minggu juga bisa jurnal kasih ke situ gitu. Bisa Kak Ivan sama Kak Iwan kasih mau full TO, mau seminggu sekali, ayo aja. Tapi Iya, setelah dapat mini TO-nya semua gitu. Jangan tiba-tiba full TO kalian udah nggak akan dikerjain deh, percaya. yang mini TO aja. Asal misalkan teman-teman cuma nembak, apalagi yang full TO. Iya, full TO 180 soal. Kalian depan depan HP atau depan laptop 180 soal, udahlah. Mini TO dulu aja. Jadi kalian memang harus mulai dari yang kecil. Gitu. Yang ketiga, yang ke berapa nih? 56 berarti. Yang keenam, cek perkembangan nilai TO kalian. Tuh, di aplikasi udah dikasih lagi. Nih nilai TO itu kalian bisa cek di situ tuh. Bisa kalian scroll, kalian tuh ada di peringkat berapa, ada benernya berapa. Kalian bisa cek juga tuh jumlah benar kalian berapa gitu. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri. Kalau kalian udah cek perkembangan nilai TO kalian, misalkan nilai kalian naik nih TO-nya, nah baru yang berikutnya yang terakhir adalah di-adjust lagi, disesuaikan lagi pilihan jurusannya. Oh aku kayaknya nggak cukup nih, nilai TO aku kecil terus, pilihan jurusan aku tuh terlalu besar, kedokteran UI, jadi aku turunin jadi kedokteran Unsri misalkan. Jadi kalian ada strateginya gitu, nggak tiba-tiba pengen kedokteran UI, tapi kalau kalian nggak berstrategi, nilai kalian aja nggak nyampe. Kalian mau kedokteran UI gimana caranya? Kira-kira kayak gitu. Ya kebayang ya. Jadi tetap harus ada strateginya. Ingat ini UTBK, bukan PR, bukan soal ulangan, bukan soal tugas yang bisa Bukan, nyontek bukan atau UTS ya Kak Irfan ya. remedial. Iya betul banget. Bukan UTS yang bisa remedial nilainya apa namanya? Terus sudah jadi gede nilainya. Oh iya, aku nilainya gede. Udahlah, ini UTBK. UTBK tuh kalian buat ke kampus. Kampus tuh orangnya dewasa-dewasa, tinggi-tinggi pemikirannya. Jadi kalian tetap tetap harus punya strategi gitu. Orang yang dewasa, kalau kalian udah jadi dewasa, kalian pasti paham semua strategi ini. Apalagi kalau ini yang gap year ya, kalau di sini ada yang gap year, pasti setuju sama ini semua. Setuju sama kalian harus latihan soal. Apalagi yang ikutan yang kemarin tuh, udah ngomong tuh Kak Gea, Kak Zea, kalau nggak salah, aduh lupa Kak siapa ya. Kalau masih ada di sini, boleh dong apa namanya ngobrol juga. Itu pas dia nyarannya juga latihan soal gitu, dan jangan H- sebulan, dia aja H- sebulan kurang, kira-kira kayak gitu. Itu yang harus kalian pahamin strateginya. Nah oke deh kalian udah paham strateginya. Kak oke deh aku paham, tapi Kak aku tetap butuh bimbingan. Nah coba next selanjutnya Kak Iwan.
Nih, waktu terus berjalan nih. Ini jadwal yang kalian nggak boleh lupa. Tuh, nomor 3 sama nomor 4 aja lah. Tuh, poin 3 sama poin 4. Poin 3 dan 4 tuh krusial teman-teman. Tuh. Iya, betul banget. Kalian bisa cek lah di sini lah. Gelombang 1, 17 sampai 23 Mei. Berarti 17 Mei, ya kan kalian nggak bisa milih ya. Kalian masuknya di tanggal 17 Mei, paling awal, atau di 3 Juni, paling akhir, yang gelombang 2. Tuh, kalian bisa cek sendiri. Bisa di scroll kayak apa di kursor. Nah, itu. Kan kalian bisa Dan cek di teman-teman situ. nggak bisa milih ya. Oh, aku maunya gelombang 2 aja, enggak ya. Iya, betul Itu banget. dipilihin sama sistem. Iya. Nah sekarang, kalau kalian dapat tanggal 17 Mei, terus kalian tanggal 16, tanggal 17 ya aku dapatnya ya? Ya udah. Kalian mau ngapain? Tapi biasanya kalian tahu tahu hasilnya, kalian tahu kalian dapat tanggal berapa itu di poin nomor 2. Jadi ketika kalian daftar, itu kalian bakal dapat langsung kalian UTBK-nya dapat tanggal berapa gitu. Tapi bukan berarti kalau kalian daftar pertama, dapatnya pertama, belum tentu juga. Betul. Banyak kok kasusnya kayak Gitu, Irfan ya. Yang betul. daftarnya akhir-akhir dapat yang pertama. Iya, betul banget. Bisa jadi gitu. Jadi ya kalian nggak usah inilah apa namanya, jelas sih 3 bulan lagi, patokan kalian adalah 17 Mei. Kalian jangan berpatokan 3 Juni. Pokoknya batas kalian belajar itu sampai di 17 Mei. Nggak usah berpikir 3 Juni gitu. Kalau kalian dapat di 3 Juni ya itu bonus lah. Kira-kira kayak gitu. Dan itu semua soalnya ya, ini yang kakak dapat infonya, ada 190 set soal. Gitu. Tuh. 190 set soal. Jadi kalian jangan berharap apa namanya, aku dapat soalnya sama kayak si itu. Nah, coba deh si itu nomor satunya apa? Enggak. Ada 190 set soal. Kecuali mungkin di Jadi sesi yang sama ya, Kak Irfan ya. iya, betul banget Kalau di sesi gitu. yang sama soalnya sama. Cuma untuk yang sesi berikutnya jangan harap soalnya sama. Untuk yang registrasi akun LTMPT, nah itu yang atas itu untuk gap year dan yang lainnya rasanya sama ya, 14 Februari sampai 17 Maret, karena yang gap year pun harus ikutan lagi, harus daftar akun LTMPT lagi, dan registrasi akun LTMPT dibukanya tanggal 14 Februari sampai 17 Maret gitu. Jadi sekarang udah tanggal 10, 4 hari lagi tuh. Tuh, siap-siap teman-teman. Iya, 4 hari lagi ya. Jadi semua dimulai di tanggal 14 Februari sampai 17 Maret. Lumayan 1 bulan. Tapi jangan lupa, jangan udah waktunya 1 bulan terus kalian baru Iya, ingat jangan tanggal. sampai 1 bulan di nanti akhirnya kelewat. Iya, betul banget. Gitu. Oke, selanjutnya nih, Kak Iwan. Next. Nah, jadi Kak, aku udah punya semua, terus gimana lagi, Kak? Nah, bersiap untuk member premium, kalian akan dibimbing habis-habisan. Jadi buat kalian yang udah member premium, yang udah punya akun jurnal, gitu ya, kalian tenang aja, kalian nggak akan cuman belajar sendiri di situ nggak, tapi kalian akan dibimbing habis-habisan, Tuh, gitu. teman-teman, semangat loh. Ini Kak Irfan sama Kak Iwan semangat nih buat bimbing Iya, teman-teman nih. kakak aja yang gak UTBK gitu ya, kakak mau ngebimbing kalian habis-habisan gitu ya. Jadi tinggal tinggal sekarang siapa aja nih dari teman-teman yang bakal mau serius itu bakal dibimbing beneran gitu. Tapi kalau kalian nggak serius ya udah gitu. Nah ini luar biasa gitu ya. Maksudnya ya kalian bisa yang udah pakai jurnal juga ya bisa bandingin gitu ya. Bandingin dalam artian dari segi member premium di jurnal dengan dapat dibimbing nanti, ya nggak sekarang dibimbingnya ya, sekarang masih dibimbingnya live class, masih dibimbingnya via mini TO, tapi nanti ada waktunya kalian tuh bakal dibimbing habis-habisan. Dibimbing habis-habisan itu kalian bisa live class terus-terusan, bisa tiap hari kalian live class, dan prioritasnya tetap TPS ya, prioritasnya tetap TPS gitu, tapi tetap ada TKA-nya juga untuk yang saintek atau untuk yang sosum. Nah, tapi ini bakal dibimbing habis-habisan bukan berarti kalian nggak belajar mandiri juga. Kalian tetap harus belajar mandiri. Kalian tetap belajar lagi di rumah, belajar lagi, kerjain lagi soal-soal kayak gitu. Karena kalian nggak mungkin dibimbing tiap hari dari pagi sampai malam depan laptop
live class gitu ya, di depan HP, yang mata kalian bisa bisa jereng. Gitu. Tiba-tiba udah masuk UTBK udah minus. Pas di TBK kalian udah gini, aduh ini soalnya kok miring-miring ya, ini soalnya kok miring-miring ya. Janganlah, jangan kayak gitu. Jadi apa namanya buat kalian ya member premium selamat. Nanti tinggal tunggu tanggal mainnya, kalian bakal dibimbing habis-habisan sama Kak Irfan, Kak Iwan, juga sama guru-guru yang lain. Jadi persiapin diri kalian dari sekarang. Jangan sampai ketika kalian dibimbing, kalian, Kak itu dari mana ya? Kak itu kok gitu? Kak rumusnya apa sih? Nah itu nggak boleh ada gitu lagi. Nah yang sekarang ini waktunya kalian minimal kalian review ulang deh materi-materinya. Kalian baca tuh yang ada di jurnal, kan enak tuh buat dibaca ya. Apa namanya, ada rumusnya, ada ngelihat soal-soalnya, minimal kalian tahu itulah. Jangan ketika nanti kita mulai live class untuk yang premium, kalian baru mulai belajar ya, jangan. Karena kalau udah live class bareng Kak Irfan sama Kak Iwan sama guru yang lain, itu udah tingkatannya udah expert lagi, udah penjelasannya lebih cepat gitu, nggak ada lagi ngulang-ngulang untuk yang apa namanya materi-materi receh lah ibaratnya Kak Iwan ya, Betul. materi receh yang Kak itu kok 2/5 kali 2/6 bisa 2/11 sih. 11. Iya itu udah nggak ada lagi yang kayak gitu, itu keterlaluan. Kalian mau UTBK masih nggak tahu cara perkalian apa namanya perkalian pangkat, kan itu agak kacau ya. Jadi mending kalian siapin diri kalian dari sekarang sebelum dibimbing sama apa namanya Kak Irfan, Kak Iwan sama guru yang lainnya. Kak mulainya kapan Kak yang live class ini? Ya kalian tungguin aja. Sekarang kan masih Februari ya. Karena ada yang ujian praktek, ada yang apa. Jangan sampai kita mulai live class, tapi kalian, Kak aku nggak bisa ikut karena ada ujian praktek. Kak aku nggak bisa gini karena ada ujian praktek. Betul. Atau Jadi ujian ujung-ujungnya sekolah. malah percuma ya, Kirvan ya. Ya, nah jadi apa namanya buat kalian, apalagi nanti kalian kalau udah ujian sekolah kan kalian punya banyak waktu tuh kita bisa mulai dari pagi, atau kita juga bisa mulai malam gitu. Nah itu lagi disusun juga jadwalnya, tinggal kalian tungguin aja gitu biar pas sama jadwal kalian semua gitu. Lumayan kan dapet apa namanya? Oh iya yang iOS ya. Kalau yang iOS bisa diusahain dulu deh kalau pakai Android dulu ya. Apa namanya? Ada yang punya orang tua atau apa punya Android bisa dicoba dulu di Android ya karena kayaknya iOS cenderung lebih lebih lama gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau live class kan nanti kalian bisa dapat linknya sendiri ya. Jadi linknya itu kalian bisa dapat dari dikasih lah kalian bakal dikasih linknya, nggak harus dari aplikasi, linknya kalian bisa dikasih. Tapi dari aplikasi deh, biar yang free nggak bisa ikutan. Iya dong, beda dong. Kalian udah member, terus kalian udah dibimbing, masa yang free ikutan? Yang free kan beda lah. Yang berbayar sama yang free itu ya jelas beda. Kalau free mah cuma dapat tuh mini PO aja, sama dapat live class mingguan yang tiap Kamis malam ini. Tapi buat kalian yang member, kalian pasti dapat fiturnya lebih banyak. Di aplikasi aja kan kalian lebih banyak tuh dapat semua pelajaran kalian kalian dapat gitu. Nah, jadi buat kalian yang mau ikutan atau apa namanya mau ikutan yang jurnal, nih kakak kasih tapi mepet waktunya. Coba next yang berikutnya Kak Iwan. Nah, ini dia. Tuh, buat kalian dari tadi nanya-nanya, Kak, gimana Kak? Masih ada Kak? Masih ada? Nih, untuk yang apa namanya? Untuk yang sekarang ini khusus untuk peserta live class. Maksudnya yang ikutan sekarang nih, yang ikutan dengerin sekarang, kalian dapat harga yang aslinya dari 219.000, dapat harga hanya 89.000. Tuh. Jadi kalau kalian beneran serius, beneran minat, tuh kakak kasih dengan harga 89.000, tapi sama persis apa namanya fiturnya. Dari mulai kalian dapat skolastik, saintek, sosum, soal tersusun rapi, full paket soal UTBK, dapat rangkuman rumus, dapat video pembahasannya, dapat info jurusan live class dan tryout UTBK gitu. Nah silakan. Nah Kak caranya gimana? Kalian chat aja nanti kalau kalian udah chat adminnya apa namanya itu bakal dikasih link untuk pembayarannya. Tapi ini hanya berlaku 10 sampai 11 Februari. Jadi hari ini sampai sama besok. Besok. Betul banget. Ini ada aku nggak bisa daftar kalau udah premium. Yang mana nih? Coba nanti yang apa namanya? Yang udah premium tapi belum bisa akses chat di WA aja ya.
gitu. Silahkan yang belum bisa apa namanya itu yang udah di Play, ini ada Ice, aku kan beli premium pas belum ada di Play Store. Nah itu sama aja ya Kak, kayak yang di Play Store apa beda Kak? Mohon dibalas. Iya sama aja kok, yang di Play Store juga sama. Kalian tinggal download lagi aja yang ada di Play Store, nggak apa-apa. Itu kalian tinggal cek di Play Store gitu. Nah kalau yang iOS ya sementara Android dulu ya, silakan kalian mungkin pakai HP orang tua kalian atau buat baca-baca dulu, minimal kalian ada usahanya dulu deh gitu. Jadi silakan, ini terbatas sampai besok ya. Ini cuma sampai besok, kalian bisa chat WA-nya soal SBMPTN, kalian chat aja ke sana. Tapi kalau kalian nggak dibalas, tungguin aja karena mungkin masih apa namanya masih banyak yang WA-nya juga ya. Gitu. Jadi berlakunya sampai besok. Kalian kalau mau ikut pembayaran chat via WA, Kak aku mau bayar gitu. Nanti kalian dapat link pembayarannya. Nah, di link pembayaran itu kalian bisa bayar lewat Shopee, kalian bisa bayar lewat Indomaret, kalian bisa bayar lewat Alfamart, macam-macam lah, kalian bisa cek sendiri. Jadi sebenarnya Kak Irwan sama Kak Iwan pun itu tuh pengen ngasih kalian tuh semua yang ada fasilitasnya semua gitu ya. Iya, Android 6 nggak bisa, harus Android 7 ke atas ya. Jadi kalau yang masih Android 6, upgrade dulu ke Android 7 karena biar kalian maksimal, biar kalian nggak lama loadingnya. Karena maksimalnya di Android 7, 8, 9, 10. Dan HP-HP apa namanya di HP satu saya Android 6 bisa, ya alhamdulillah kalau bisa ya. Tapi harusnya itu Android 7. Ini sekali bayar kan Kak? Iya ini sekali bayar. Ini cuma sekali bayar, nggak ada bayaran lagi. Kak ini sampai kapan? Ini sampai 1 tahun ke depan. Ini masih full sampai 1 tahun ke depan. Gitu. Jadi silakan kalian chat di WA-nya soal SBMPTN. Kan kalian udah juga punya semua nomornya tuh. Jangan disia-siain karena ini cuma sampai tanggal besok 11 Februari. Jadi kalian harus bayar di tanggal 11 Februari. Gitu. Ingat, kalian lulus UTBK, bayar UTBK aja, bayar UTBK nih, kalian kalau ikut UTBK bayarnya 200.000. ini 89.000. Ini cuma 89. Gitu. Dan ini buat tanggal sekarang sampai tanggal 11. Jadi ya kalian manfaatin aja momen ini gitu. Jadi semua fasilitas sudah Kakak kasih ke kalian, Kak Iwan kasih, Kak Iwan kasih, sama guru-guru yang lain kasih, silakan tinggal dimanfaatin. Udah dikasih promo juga, dikasih diskon juga. Jadi ya sampai bertemu di live class untuk yang premium nanti, karena kalian bakal dibimbing habis-habisan. Jadi nggak ada alasan buat kalian untuk tidak lulus UTBK. Semuanya tergantung kalian gitu. Ini semua udah dikasih cara-caranya plus solusinya gitu. Soalnya nggak bisa di-download ya Kak, nggak bisa, sekarang belum bisa. Jadi kalau mau dioret-oret nanti udah ditambahin fitur itu ya, kalau kalian butuh fitur download ya nanti coba ditambahin fitur download, tapi sementara belum bisa di-download soalnya. Kak itu sampai 1 tahun ke depan ya Kak, itu berarti sampai 11 Februari 2023 Kak. Iya betul banget, sampai 11 Februari. Jadi kan kalian kalau ada mau yang belajar mandiri, ya masih bisa dipakai. Yang sudah premium itu ada grup WA-nya khusus apa enggak Kak? Enggak ada. Tapi nanti kan kalian link live kelasnya ada di aplikasi, jadi kalian bisa cek di aplikasi. Jadi nggak perlu ada WA ya Kak Irfan ya, tinggal lihat aplikasi udah tersedia di sana. Betul. Jadwal ya Kak Irfan ya? Jadwalnya ya, plus linknya juga teman-teman. Betul, karena nanti kalau ada WA-nya, ntar malah jadi ada yang gratis yang masuk gitu. Gitu. Oke, paling itu aja. Silahkan kalian pikirkan kalian mau lulus, mau jadi tim rebahan atau jadi tim ambis. Silahkan. Buat yang udah premium, Kakak ucapin selamat. Mudah-mudahan kalian bakalan lulus UTBK, amin. lulus SBMPTN, karena kalian udah lebih serius dibandingin yang lain. Pasti ada hasil yang baik buat kalian juga, karena kalian udah fokus. Masa bayar ikutan UTBK-nya 200.000 kalian bisa gitu ya, tapi untuk usahanya, untuk kalian belajarnya kalian nggak bisa. Kalau kalian nggak belajar, itu kalian namanya buang-buang uang 200.000. Kalian buang-buang uang 200.000, nggak belajar, nggak apa, terus kalian UTBK. Yaitu kalian
Itu ngasih uang gratis. Ngasih uang cuma-cuma. Iya, itu artinya kan kalian apa namanya? Ya kasihan ke orang tua kalian. Orang tua kalian udah ngusahain nih 200.000 deh buat kamu UTBK, buat kamu lulus, tapi kalian nggak belajar gitu. Udah nggak ada yang gratis, pengennya yang gratis. Ya gimana bisa mau yang gratis? Kalian belajar yang gratis, kalian dapatnya kalian dapatnya sedikit-sedikit soalnya juga. Gimana? Buku aja kalian harus bayar gitu, kalian harus beli gitu. Yang malah kadang buku itu cuma dapat berapa paket soal gitu. Yang ini udah dikasih full paket soal. Pembahasannya berupa video lagi gitu. Jadi jangan sia-siain perjuangan orang tua kalian yang pengen kalian lulus UTBK, lulus SBMPTN gitu. Jadi ya kalian harus lebih serius lah. Apalagi yang sorry, yang campurannya Kak Iwan itu biayanya 300.000 loh. Itu biayanya 300.000. Jadi udah mah kalian misalkan ngambil yang campuran, lintas jurusan, minta duit ke orang tua 300.000, terus kalian nggak belajar. Ya udah nggak usah ikut UTBK. Kak, aku udah chat admin, Kak, belum dibalas. Iya, tungguin aja ya. Mungkin karena banyak yang, banyak yang masuk juga. Jadi tungguin aja. Yang penting semua yang udah ngechat dari tanggal sekarang atau sampai besok pasti dikirim link pembayarannya. Gitu, kalian tinggal tunggu aja. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan yang lain, berarti cukup sampai di sini. Untuk materi ini bakal kakak masukin di live class, di menu live class di aplikasi. Karena nanti bisa ulang-ulang sendiri. Tapi strategi ini jangan dikasih ke yang lain ya. Cukup kita-kita aja yang tahu. Iya. Cukup kita-kita aja yang tahu gitu ya. Gitu. Cukup jadikan rahasia di antara kita ya, teman-teman. Iya, rahasia di antara kita. Ini daging semua nih. Apalagi yang tadi tuh dari mulai mini TO sampai kalian dibimbing itu cukup kita aja yang tahu gitu. Maksudnya kalau yang gratisan sih ya udah, yang gratisan cuma tahu sampai sini doang, tapi nggak akan tahu lanjutannya. Karena ini lanjutannya masih banyak. Ini masih part 1. Strategi part 1. Masih ada 3 part lagi. Sampai part 3. Berarti berapa? 2 part lagi ya? Berarti 2 part lagi. Gitu. Kan nanti live class-nya akan dikirim di APK kan ya? Iya, jadi live class-nya itu linknya bakal ditaruh di aplikasi. Gitu. Jadi kalian nggak, untuk yang, yang premium kalian bisa akses langsung, tapi untuk yang free ya kalian nggak bisa akses, karena kan yang free juga kita udah masih berbaik hati ngasih mini TO, ngasih buat kalian latihan soal, masih ngasih kalian buat live class gitu. Jadi kita tetap ngasih buat kalian juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi sampai di sini Kak Irfan sama Kak Iwan ngebimbing kalian. Minggu depan kita mulai lagi live class dengan membahas soal. Kita bahas soal live class series 28. 28, mantap. Itu udah 28 ya Kak Irfan ya? Udah nggak Udah kerasa. 28 series. Iya. Tuh. Untuk yang live class 27-nya udah bisa diakses ya. Udah bisa diakses di aplikasi, tinggal kalian cek aja. Gitu. Sampai ketemu ya teman-teman ya. Kamis jangan lupa ya. Jam 18.45 kita belajar bareng lagi. Betul banget. Itu kalian tinggal ajak teman-teman kalian semua deh. Itu nggak masalah. Kalian silahkan bahas-bahas Cuma soal gratis ya Kak Irfan ya. Gratis. Iya, Silakan gratis. ajak teman-teman ya. Sebanyak mungkin. Monggo. Iya, betul banget. Gitu. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan kalian semua lulus SBMPTN, diterima di perguruan tinggi yang kalian pengenin, dan dapat nilai yang bagus. Sukses selalu buat kalian.